Saat kita memandang langit malam, cahaya bintang yang kita lihat bisa jadi berasal dari bintang yang telah mati jutaan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa ruang dan waktu bukanlah konsep sederhana. Ruang dan waktu selalu menjadi misteri yang memikat pemikiran manusia. Ada yang meyakini alam semesta tak berbatas, sementara yang lain mempertanyakan apakah waktu benar-benar mengalir dalam satu arah tanpa akhir. Namun, seberapa dalam kita mampu menyingkap rahasia di balik dua konsep fundamental ini? Secara naluriah, kita memahami ruang sebagai tempat di mana segala sesuatu berada, dan waktu sebagai urutan peristiwa dari masa lalu, kini, hingga masa depan. Namun, pandangan ini mulai berubah ketika para ilmuwan mempelajari alam semesta lebih dalam. Materi dengan massa besar, seperti planet atau bintang, menyebabkan ruang waktu di sekitarnya melengkung, menciptakan apa yang kita kenal sebagai gravitasi. Menurut teori relativitas umum yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1915, gravitasi bukanlah gaya tarik-menarik biasa, melainkan hasil dari kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh keberadaan massa atau energi. Konsep ini membuktikan bahwa waktu tidak berjalan sama di semua tempat. Di dekat objek dengan gravitasi kuat, waktu bergerak lebih lambat dibandingkan di daerah dengan gravitasi yang lebih lemah. Fenomena ini dikenal sebagai dilatasi waktu gravitasi dan telah dibuktikan melalui berbagai eksperimen. Namun di tingkat materi terkecil, seperti partikel subatomik, sejauh ini kita masih belum sepenuhnya memahami bagaimana waktu bekerja. Dalam ranah mekanika kuantum, konsep ruang dan waktu menjadi lebih kompleks dan belum sepenuhnya selaras dengan relativitas umum. Kita akan menelusuri skala ukuran hingga ke tingkat terkecil, dimulai dari bumi yang memiliki diameter sekitar 10 juta meter. Di dalamnya, terdapat kehidupan yang tersusun dari sel-sel mikroskopis berukuran sekitar 1/100.000 meter. Lebih kecil lagi, setiap sel terdiri dari atom-atom dengan ukuran sekitar 1/10 miliar meter. Jika kita memperbesar atom, di dalamnya terdapat inti atom yang jauh lebih kecil, hanya sekitar 1/1000 kuadriliun meter. Bahkan, inti atom masih tersusun dari partikel dasar yang disebut quark, yang diperkirakan berukuran kurang dari 1/kuadriliun kuadriliun meter. Hingga saat ini, quark merupakan materi terkecil yang diketahui, dan belum ada bukti bahwa ia tersusun dari sesuatu yang lebih kecil lagi. Namun jika kita terus menyelami ukuran terkecil dalam fisika teoretis, kita mencapai panjang Planck, yaitu sekitar 1/1 kuadriliun triliun meter. Panjang Planck bukanlah materi, melainkan batas teoretis terkecil di mana hukum fisika klasik, seperti relativitas umum, tidak lagi berlaku. Untuk memahami seberapa kecil panjang Planck, mari kita bandingkan dengan kelereng. Panjang Planck berukuran sekitar 1/1 kuadriliun triliun meter. Sebagai perbandingan, kelereng memiliki diameter sekitar 1 cm atau 1/100 meter. Jika panjang Planck diperbesar hingga seukuran kelereng, maka kelereng asli akan membesar hingga seukuran galaksi Bima Sakti, yang memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Selain membatasi ukuran terkecil, panjang Planck juga berkaitan dengan waktu terkecil yang dapat diukur, yang disebut waktu Planck. Ini adalah waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak sepanjang panjang Planck, yaitu sekitar 5,39 dikali 1/100 tredesiliun detik. Jika di tingkat makroskopik, seperti detik atau menit, waktu mengalir secara kontinu, di skala Planck, waktu menjadi kabur dan tidak terdefinisi secara jelas. Hal ini terjadi karena pada skala sekecil ini, fluktuasi kuantum sangat kuat, sehingga ruang dan waktu kehilangan bentuk dan makna tradisionalnya. Dengan kata lain, persepsi waktu linear yang kita alami berhenti berlaku di skala ini, dan kita memasuki ranah fisika fundamental yang masih menjadi misteri. Di ujung lain dari skala ukuran, terdapat jaringan kosmik, struktur terbesar di alam semesta. Jaringan ini terdiri dari kumpulan galaksi yang terhubung oleh filamen materi gelap, membentuk pola seperti jaring raksasa. Alam semesta yang dapat diamati memiliki diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya, mencakup semua cahaya yang telah mencapai kita sejak peristiwa Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Menariknya, ketika kita mengamati galaksi-galaksi jauh,
kita sebenarnya melihat ke masa lalu. Cahaya dari objek-objek tersebut membutuhkan waktu miliaran tahun untuk mencapai kita. Artinya, apa yang kita lihat saat ini adalah gambaran alam semesta di masa mudanya, bukan kondisi yang sebenarnya di masa sekarang. Namun, ada batas di mana kita tidak dapat lagi melihat lebih jauh. Batas ini disebut cakrawala kosmik. Karena alam semesta terus mengembang, ada wilayah yang cahayanya belum mencapai bumi dan tetap tersembunyi dari pandangan kita. Bahkan, beberapa bagian alam semesta mungkin selamanya berada di luar jangkauan pengamatan manusia. Dengan kata lain, di skala kosmik yang sangat besar ini, waktu menjadi sesuatu yang relatif dan terbatas oleh jarak. Kita hanya dapat melihat sejauh cahaya telah bergerak, sementara sebagian besar alam semesta yang lebih jauh masih menjadi misteri yang belum terungkap. Ketika kita berusaha memahami ruang, kita tak bisa lepas dari satu dimensi lain yang menyertainya, yaitu waktu. Para ilmuwan memperkirakan usia alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun, berdasarkan pengamatan terhadap radiasi latar belakang kosmik yang ditemukan oleh Arno Penzias dan Robert Wilson pada tahun 1964. Penemuan ini memperkuat teori bahwa alam semesta berawal dari peristiwa Big Bang. Untuk memahami fase awal alam semesta, dikembangkan konsep inflasi kosmik, fase di mana alam semesta mengembang sangat cepat sesaat setelah Big Bang. Inflasi ini menjelaskan mengapa distribusi materi di alam semesta terlihat seragam. Menariknya, hubungan ruang dan waktu di fase ini sangat erat. Saat alam semesta mengembang, waktu juga membentang bersamaan dengan ruang. Sebelum inflasi terjadi, konsep waktu sebagaimana kita pahami belum eksis dalam arti yang jelas. Namun, meskipun kita dapat melacak waktu hingga sepersejuta kuadriliun triliun detik setelah Big Bang, pertanyaan tentang apa yang terjadi sebelumnya masih belum terjawab. Jika konsep inflasi kosmik benar, maka ada kemungkinan bahwa waktu itu sendiri adalah hasil dari evolusi ruang yang mengembang. Setelah membahas perkiraan awal mula waktu, kini saatnya melihat bagaimana waktu itu sendiri akan berakhir. Apakah ia akan berhenti sepenuhnya, ataukah terus berjalan dalam bentuk yang belum kita pahami? Para ilmuwan mengajukan beberapa skenario menarik tentang akhir dari ruang dan waktu. Heat death, kematian panas alam semesta. Dalam skenario ini, semua bintang akan padam, galaksi membubarkan diri, dan energi di alam semesta akan habis. Diperkirakan, ini akan terjadi dalam waktu 10⁻100 atau 1 Google tahun. Alam semesta akan menjadi kuburan kosmik yang sunyi dan abadi. Dalam skenario heat death, ruang tidak menghilang karena tidak ada mekanisme yang diketahui yang dapat menghentikan ekspansi atau meruntuhkan ruang itu sendiri. Waktu dan ruang menjadi abadi dalam kehampaan, tidak ada awal baru, hanya kosmos mati yang membentang tanpa batas. Big Rip, alam semesta yang terkoyak. Jika energi gelap terus mempercepat ekspansi, suatu hari ruang waktu bisa robek dalam sekitar 22 miliar tahun. Galaksi, bintang, hingga partikel subatomik akan terurai dan bahkan konsep ruang dan waktu akan lenyap sepenuhnya. Ini merupakan akhir mutlak di mana tidak ada kemungkinan kelahiran alam semesta baru atau proses yang berlangsung setelahnya. Big Crunch kembali ke titik nol. Sebaliknya, jika gravitasi mengalahkan ekspansi, alam semesta bisa runtuh kembali menjadi titik tunggal. Beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa proses ini akan berlangsung dalam rentang waktu sekitar 100 miliar tahun dari sekarang. Galaksi akan bergerak mendekat, bintang-bintang padam, dan alam semesta mulai menyusut. Pada akhirnya semuanya runtuh menjadi titik tunggal yang sangat padat, di mana ruang dan waktu berhenti. Namun jika Big Crunch diikuti oleh Big Bounce, waktu tidak benar-benar berakhir, tetapi memulai ulang dalam siklus yang terus berulang. Meskipun ilmu pengetahuan telah membawa kita melampaui batas imajinasi, masih ada misteri ruang dan waktu yang mungkin selamanya berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Salah satunya adalah cakrawala kosmik, batas terakhir yang membatasi apa yang bisa kita lihat di alam semesta.
Karena cahaya membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan, ada wilayah yang cahayanya belum sempat mencapai kita. Di luar batas ini, tersembunyi rahasia masa lalu alam semesta yang belum terungkap. Kita hanya dapat menebak apa yang terjadi di balik tirai kosmik ini, tetapi tidak pernah benar-benar melihatnya. Misteri tidak hanya berada di skala terbesar. Di tingkat terkecil, ada gravitasi kuantum, jurang yang memisahkan dua teori besar fisika modern, relativitas umum yang menjelaskan gravitasi di skala besar, dan mekanika kuantum yang menggambarkan dunia partikel subatomik. Hingga kini, kita belum memahami bagaimana gravitasi bekerja di skala yang sangat kecil, dan hukum alam yang kita kenal masih belum lengkap. Kedua misteri ini menunjukkan bahwa hubungan antara ruang dan waktu lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Di satu sisi, ada batas alam semesta yang mungkin tidak akan pernah kita lihat. Di sisi lain, ada dunia mikroskopis di mana waktu bisa kehilangan maknanya, menantang semua pemahaman kita tentang realitas. Untuk sesaat, kita lupakan cakrawala kosmik yang tak terlihat dan rahasia kuantum yang belum terpecahkan. Mari kembali ke ruang dan waktu yang nyata di sekitar kita. Bagaimana kita mengisi dan memaknai setiap detik yang masih menjadi milik kita. Dalam keseharian, ruang terasa sederhana, hanya tempat di mana kita hidup dan bergerak. Waktu, di sisi lain, berjalan tanpa henti, perlahan membawa kita menjauh dari masa lalu menuju masa depan yang tak terelakkan. Tak ada cara untuk memutar balik waktu, dan setiap detik yang berlalu menjadi bagian dari sejarah yang tidak bisa diulang. Namun, selama waktu masih menjadi milik kita, selalu ada kesempatan untuk memberi arti pada perjalanan ini. Kita dapat mengisi ruang kehidupan dengan hal-hal berharga, meninggalkan jejak bermakna dari keberadaan kita. Karena di ujung ruang dan waktu, ada satu misteri yang akan dihadapi oleh setiap manusia, yaitu kematian. Dan sebelum saat itu tiba, pilihan ada di tangan kita. Bagaimana kita mengisi waktu yang tersisa?